kembali lagi pada kelas online pada hari ini bersama Ibu Riri. Baiklah, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita membukanya dengan berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas yaitu apa itu tayamum. Anak-anak sekalian udah tahu kan apa itu tayamum? Udah pernah dengar nggak sebelumnya? Pernah dong, mungkin pada kelas-kelas sebelumnya atau di tempat mengaji kalian. Baiklah, Ibu pada hari ini akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu anak-anak Ibu hendaknya setelah melihat pembelajaran video ini dapat menyebutkan atau menjelaskan pengertian tayamum. Yang kedua, anak-anak Ibu dapat menyebutkan dasar hukum tayamum. Dan ketiga, anak-anak Ibu juga dapat menjelaskan syarat-syarat tayamum, sebab-sebab tayamum, serta rukun tayamum. Dan di akhir video ini, anak-anak Ibu akan dapat melaksanakan atau mempraktekkan tayamum. Baiklah, untuk tidak memanjangkan pembukaan pada video ini, Ibu akan langsung masuk pada materi kita yaitu tayamum. Anak ini Ibu udah tahu nggak? Tayamum itu adalah pengganti dari wudhu kita. Sebelum membahas ke tayamum, mari kita membahas tentang pengertian tayamum. Tayamum adalah alternatif bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar, menggunakan debu sebelum menunaikan sholat dalam Islam sebagai pengganti dari media bersuci primer yakni wudhu dan mandi wajib. Dasar hukum tayamum ini ada dua, anak-anak. Yang pertama pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, dan jika kamu sakit atau kamu dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci, atau sapulah mukamu dengan tanganmu. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ammar bin Yasir yang artinya adalah, dari Ammar bin Yasir, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, cukup kau lakukan hal ini saat bertayamum atau menempelkan kedua tangan di atas tanah, kemudian menghipaskannya, dalam riwayat lain meniupkannya, kemudian mengusapkannya kedua telapak tangan tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Ammar bin Yasir. Kita masuk pada syarat-syarat tayamum ya anak-anak. Syarat-syarat tayamum ini ada 5. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Jangan anak-anak bertayamum kalau waktu sholat belum masuk ya. Yang kedua, tidak mendapatkan air. Tidak ada air sama sekali di sekitar kita, baru kita boleh bertayamum. Yang ketiga, dengan tanah atau debu yang bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang keempat, tanah atau debu ini dapat menghilangkan najis. Yang kelima adalah 1 kali tayamum hanya digunakan hanya untuk 1 kali sholat fardu. Jangan digunakan untuk 2 kali sholat fardu ya anak-anak. Selanjutnya rukun tayamum. Yang pertama adalah niat. Niat, tentu kita melakukan sesuatu itu harus diawali dengan niat. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu dengan 1 usapan. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan satu usapan juga ya anak-anak. Yang terakhir yaitu tertib. Artinya berurutan ya anak-anak, dengan diacak-acak rukunnya. Jadi tidak sah nanti kalau diacak-acak. Selanjutnya itu sebab-sebab tayamum. Sebab-sebab tayamum ini adalah sebab kita melakukan tayamum ini tidak sembarangan anak-anak. Ada juga faktor-faktor atau sebab-sebab mengapa kita bertayamum. Yang pertama, tidak adanya air. Yang kedua, berbahaya memakai air karena misalnya kita ada riwayat penyakit. Yang ketiga, adanya air namun dibutuhkan untuk keselamatan jiwa lain. Contohnya anak-anak, misalkan air ini hanya untuk orang yang sangat membutuhkan, baru boleh kita bertayamum. Yang terakhir yaitu tata cara tayamum. Dari materi ini hendaknya nanti Ibu mengharapkan anak-anak dapat mempraktekkan
bertayamum dengan baik dan benar. Nah, yang pertama caranya adalah membaca basmalah atau niat. Niat tayamum adalah nawaitu tayammuma isbibakhati sholati lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat karena Allah. Nah, yang kedua, menempelkan kedua telapak tangan di dinding yang berdebu atau tanah. Yang ketiga, menipiskan tanah atau debu dan meniup kedua telapak tangan. Yang keempat adalah mengusapkan tanah atau debu ke muka sekali usap. Nah, yang kelima, mengusapkan tanah atau debu ke tangan kiri atau ke kanan sampai siku dengan sekali usap juga ya anak-anak. Nah, yang keenam, berdoa sebagaimana doa sesudah tayamum. Nah, anak-anak tahu nggak doa-doa setelah tayamum ini? Baiklah, ibu akan membacakan membacakan doa setelah tayamum. Asyhadu an la ilallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ajni minal tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihina subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bertaubat, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang bersuci, dan jadikanlah aku sebagai hamba-hambamu yang soleh. Maha suci Engkau ya Allah, dengan kebaikanmu aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Engkau, dan dengan kebaikanmu aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Nah, anak-anak, karena materi kita hari ini sudah selesai, maka ibu harapkan setelah melihat video ini anak ibu mengirimkan video anak-anak ibu mempraktekkan tayamum ya. Ibu tunggu ya minggu depan. Selamat mengerjakan anak-anak. Assalamualaikum.